Metodologi desain telah berkembang dan mengalami banyak penyesuaian seiring berjalannya waktu, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Pada awalnya, desain dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat diajarkan dan lebih banyak bergantung pada pengalaman, naluri, dan intuisi. Namun pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Salah satu kontributor awal dalam pengembangan metodologi desain adalah arsitek bernama Christopher Alexander yang lewat karyanya tentang pola dalam desain arsitektur. Ia percaya bahwa objek yang dirancang harus dibuat melalui serangkaian pola atau solusi berulang. Ia percaya bahwa pola ini didapatkan melalui observasi dan analisis desain yang berhasil. Ia percaya bahwa mereka dapat diterapkan dalam konteks baru untuk membuat desain yang inovatif dan efektif. Pada tahun 1960-an, konsep desain berorientasi pengguna mulai berkembang, di mana desain difokuskan pada pengalaman dan kebutuhan pengguna. Konsep ini kemudian menjadi dasar metodologi desain berbasis pengguna yang masih digunakan hingga saat ini. Pada tahun 1970-an, proses desain mulai dibagi menjadi tahapan-tahapan yang terstruktur seperti tahap konseptualisasi, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk para desainer untuk membantu memastikan bahwa semua aspek produk telah dipertimbangkan dengan baik. Selanjutnya pada tahun 1980-an dan 90-an, teknologi mulai memainkan peran yang penting dalam desain. Ini memunculkan pendekatan desain berbasis komputer, di mana desain dibantu oleh perangkat lunak komputer. Teknologi juga memungkinkan penggunaan metode prototyping yang lebih efisien dan efektif. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif mulai berkembang, di mana desain harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Ini memicu pengembangan metodologi desain yang lebih fleksibel dan adaptif. Pada saat ini, metodologi desain terus berkembang dan berubah, didorong oleh teknologi yang semakin maju dan tuntutan pasar yang terus berubah. Namun, pendekatan yang berpusat pada pengguna tetap menjadi dasar dari hampir semua metodologi desain modern. Adapun periodisasi tahap penting perkembangan metodologi desain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada era pramodern, yaitu sebelum abad ke-19. Pada era pramodern, desain biasanya ditujukan untuk tujuan praktis seperti desain bangunan, peralatan, ataupun senjata. Namun tidak ada metodologi atau teori formal yang digunakan dalam proses desain, dan keputusan desain dibuat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Selanjutnya, era modern, yaitu pada awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada era ini, revolusi industri memicu pengembangan disiplin teknik dan arsitektur dan membawa pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah dalam desain. Pada era modern ini, mulai munculnya metode-metode desain seperti metode ilmiah dan analisis sistem. Selanjutnya, era postmodern, yaitu pada akhir abad ke-20. Era postmodern ditandai dengan pendekatan desain yang lebih reflektif dan kontekstual. Desain mulai menggunakan metode-metode seperti desain partisipatif, design thinking, dan human-centered design yang menekankan pada kolaborasi dan interaksi dengan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir, ada era kontemporer. Pada era kontemporer, desain dilihat sebagai cara untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan inovatif. Perkembangan penting pada era ini adalah penggunaan teknologi digital untuk proses desain yang memungkinkan desain yang lebih kompleks dan inovatif, serta mempercepat proses desain. Desain juga semakin fokus pada pengalaman pengguna, interaksi antar manusia dan teknologi, serta dampak pada lingkungan sosial dan alam sekitar.